Selamat siang pemirsa. Pada siang hari ini, kita berdua ada di SMK Negeri 6 Kota Bekasi. Bersama saya Raffi Fakhri Alauddin Dengan saya Muhammad Zaidan Akmal. Kita berdua di sini akan mewawancarai seseorang guru yang bernama Ibu Mawar. Bu Mawar akan membahas di sini tentang etika dalam berkomunikasi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita langsung ke Bu Mawar. Oke pemirsa, kami sudah bersama dengan Ibu Mawar. Oke, Bu Mawar, mungkin saya bersama Zaidan ingin menanya-nanya sedikit ini Ibu tentang yang namanya etika dalam berkomunikasi. Menurut Bu Mawar, bagaimana sih memandang pentingnya etika dalam berkomunikasi, terutama dalam lingkup profesional Ibu? Biasanya kalau etika berkomunikasi dalam lingkup pekerjaan ya, karena memang ibu berkecimpung di pendidikan, itu sangat penting sekali karena kalau berkomunikasi kita baik terhadap anak-anak, baik terhadap lawan kerja kita, itu sangat berpotensi mereka lebih mengerti dan lebih paham komunikasi yang kita sampaikan, apa yang kita ajarkan, apa yang kita berikan materi-materi yang gampang, yang lugas, sehingga komunikasi itu sangat penting, gitu ya. Betul sekali. Lebih lagi kalau di lingkup profesional itu jangkauannya sudah bukan main-main lagi ya Bu ya? Iya betul, nggak main-main lagi ya. Karena kalau kita berkomunikasinya tidak baik, itu anak-anak gimana mau mengerti pesan dan pesan-pesan yang kita sampaikan, ilmu-ilmu yang kita sampaikan gitu. Itu sih paling ya. Oke Ibu, pertanyaan selanjutnya, apa tanggapan Ibu terhadap situasi di mana ada konflik antara kejujuran dan kebijaksanaan dalam berkomunikasi? Kejujuran dan kebijaksanaan itu sesuatu yang ini sih ya, yang sangat rekat ya, karena ketika kita bisa jujur terhadap komunikasi gitu ya, terhadap apa yang sudah kita sampaikan dengan baik, ya hati kita pasti akan tenang, akan baik gitu ya. Karena kalau misalkan tidak bisa berkomunikasi dengan jujur, dengan baik, ya agak sulit nanti. Respeknya adalah, apalagi di dunia pekerjaan, kalau kita tidak bisa berkomunikasi dengan kejujuran gitu, ya itu agak nanti imbasnya adalah ke diri kita sendiri awalnya, baru nanti kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita, mungkin anak kita sendiri, karena memang ibu sudah memiliki anak ya, jadi ibu menyeimbangkan lah gitu antara kejujuran itu ya memang harus penting, kejujuran itu memang harus ada, dan sangat-sangat penting apalagi dalam berkomunikasi gitu. Yang namanya kejujuran itu juga harus dari orang tua juga harus ditanamkan kepada betul. Jadi harus ditanamkan, karena ya nggak hanya anak sendiri ya, tapi kepada anak didik kita yang memang apalagi ibu mengajar pendidikan agama Islam gitu, jadi sangat penting sekali gitu. Mungkin ibu juga bisa memberikan tanggapan sih. Bagaimana sih Bu menangani informasi rahasia atau sensitif dalam konteks berkomunikasi, terutama ketika dalam bekerja di dalam tim? Rahasia, komunikasi saat ada rahasia ya dalam tim, apalagi kita kan kita berorganisasi, ibu merekrut sebagai pembina Irma, itu sangat berkecimpung sama organisasi yang dimana sensitif banget, yang namanya rahasia itu harus dijaga. Jangan sampai karena komunikasi kita tidak baik, malah membuat fatal untuk diri kita sendiri, membuat bagian dari organisasi itu menjadi tidak baik atau tidak benar adanya. Padahal memang walaupun tidak benar kan tetap aja fitnah gitu namanya. Jadi kalau bisa ya dengan komunikasi yang baik, insya Allah terjalinlah adanya komitmen untuk merahasiakan setiap pembicaraan yang ada di dalam organisasi itu sendiri gitu ya. Mungkin Raffi sama Zaidan. Menurut Ibu, apa yang menjadi landasan utama dalam membangun hubungan kerja yang sehat melalui komunikasi yang etis?
hubungan kerja yang sehat karena komunikasi yang kuat. Kalau tidak ada komunikasi, komunikasinya tidak baik ya, gitu. Maksudnya dari satu anggota tim ke tim yang lain itu hanya diam aja, atau mungkin tidak ada bersuara, atau tidak satu sama lain hanya udah sendiri-sendiri jalannya, itu tidak bisa. Jadi satu tim itu harus ada komunikasi yang baik sehingga terjalin tadi tuh, insya Allah organisasinya baik, anak-anaknya baik, karena semuanya berawal dari komunikasi yang beretika, komunikasi yang terorganisir, dan komunikasi yang baik gitu. Ya, berarti bisa kita katakan juga kalau misalnya komunikasi itu adalah kuncinya ya. Kunci dalam organisasi atau mungkin kita dalam profesional yang tadi kamu katakan gitu. Jadi penting banget komunikasi yang baik itu. Oh ya. Nah, mungkin karena kita sama-sama tahu ya Bu Mawar, masih ada kesibukan. Yang terakhir nih Bu, bagaimana sih Bu cara Ibu mengatasi dilema etika dalam komunikasi, khususnya ketika menghadapi tekanan atau situasi yang sangat sulit? Ya, itu agak susah ya ketika kita punya tekanan, gimana caranya kita bisa tetap punya komitmen untuk merahasiakan. Jadi balik lagi ke tadi tuh, gimana caranya supaya komunikasi yang baik tetap berpegang teguh pada rahasia tadi. Jadi insya Allah sih kalau komunikasinya tetap terjalin harmonis gitu ya, realisasinya juga akan dampaknya akan baik untuk semuanya pasti gitu. Baik, bagus banget nih pemirsa, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Mawar. Mungkin tadi Ibu banyak menyampaikan juga kalau misalnya dari dalam sebuah tim itu komunikasi yang efektif itu sangatlah penting ya Ibu ya. Penting banget. Apalagi ketika kita dalam dunia profesionalitas yang seperti bekerja, atau mungkin kayak kita nih anak-anak SMA yang sedang menuju langkah selanjutnya Ibu ya, untuk dalam berkomunikasi. Apalagi di sini kita juga yang bisa kita bahas adalah etika dalam berkomunikasi juga, yang dimana adab itu penting di atas ilmu. Iya, harus wajib adab itu. Jadi kosong ya kalau tidak punya kalau punya ilmu banyak tapi tidak punya adab, itu sama halnya dengan tong kosong nyaring bunyinya. Ya, mungkin itu aja yang bisa Ibu kasih tahu ya. Oke. Mungkin sekian pemirsa wawancara kami berdua bersama Ibu Mawar. Bu Mawar, terima kasih. Ya, sama-sama Zaidan, sama-sama Raffi. Mungkin sekian dari kami berdua. Ditunggu episode selanjutnya. Bye bye.